Dunia tidak mengenal dia. Saya mau tanya, saudara. Saudara mengenal Yesus? Hah? Saudara juga boleh tanya saya dong. Bapak kenal Yesus? Mari kita saling tanya-tanya. Apakah engkau sungguh mengenal Yesus? Kenal Yesus? Mengenal, saudara? Coba cek, jangan-jangan tidak. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Silakan. Nggak enak ini pertanyaan. Tapi saya mau saudara balik lagi cek diri. Saya tadi duduk sendiri, saya baca. Saya betul-betul kenal Yesus ya. Apakah saya sungguh-sungguh menghargai dia? Ataukah saya cuma menuntut dia? Ingat melalui yang saya katakan, engkau tidak punya hak menuntut Yesus. Engkau tidak punya hak bahkan menerima sesuatu dari Yesus. Saya tidak punya hak menerima sesuatu. Kenapa? Saya ini najis, durhaka tadi saya bilang. Dosa apa yang tidak ada pada saya? Apakah saya layak menerima kebaikan Tuhan yang begitu mulia itu? Makanya kan saya bilang minggu lalu, jangan sombong kalau belum menjadi seperti Allah. Karena ketika engkau menjadi seperti Allah, engkau diusir lagi dari Taman Eden. Seperti Adam dan Hawa. Bisa ngerti? Apakah saya layak menerima kebaikan dari Tuhan? Ada yang layak? Yang di rumah ada yang layak? Oh, saya ini anak Tuhan, Pak. Saya ini anak Tuhan. Saya masuk surga, Pak. Saya mau nanya sekarang, balik dulu sedikit. Apakah engkau merasa layak? Layak, Pak. Apa kebaikanmu? Apa yang pantas engkau katakan pada Tuhan? Tuhan, nih, Sony. Ada yang bisa begitu? Supaya jangan jalan dengan dada terbuka. Dengan gagah. Saya anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Semua anak raja rebutan tahta itu, Pak. Ya kan? Saya semua begitu. Coba saudara perhatikan, engkau penting bagi Tuhan. Engkau baik, kata-kata rohani itu harus positif. Mesti bilang, saya bisa. Dan Tuhan bilang, engkau bisa. Karena engkau kata-kata itu punya kuasa. Itu dosa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa padamu? Pada saya, pada kita. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Benar nggak? Stop tuh kata-kata itu ya. Kita bisa. Tuhan itu mau menjadikan kita bisa. Mana ada? Hah? Mana ada? Apa kita bilang? Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan yang mau datang pada Tuhan, engkau bisa? Enggak. Yang letih lesu dan berbeban berat. Benar nggak? Hah? Makanya itu ada reformasi. Martin Luther bilang enggak, hanya kasih karunia saja. Hanya kasih karunia. Saya suka sekali itu kata-kata positif. Kan saya sudah bilang, saya suka sekali. Tapi ketika mulai bicara tentang kita ini, hati-hati loh. Tuhan bilang kamu tuh rumput kering. Saya ini berengah. Saya ini ulat. Saya ini dari debu tanah. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa jadi anak Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bisa ya? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena dunia tidak mengenalnya. Dunia cuma kenal diri sendiri. Pas kena terang, dia bukan lihat Tuhan, dia lihat diri sendiri. Iya kan? Lihat diri sendiri. Nah, kalau saya ada di sini, mata saya kan harus ke kamera nih. Sementara kan ada orang di depan sini. Coba kalau saya lihat begini ke orang-orang di sini, saudara tidak merasa dekat dengan saya di rumah kan? Jadi saya harus lihat sini kan? Sementara saya lihat di sini, di depan ini, orang-orang di sini cuma lihat saya ini, Pak Sony kok lihat apa di titik situ gitu kan? Iya kan? Ketika saya ada di sini, saya langsung berdiri. Kan saudara lagi lihat saya, ini ngapain sih Pak Sony? Benar nggak? Ketika ada terang, apa yang kita buat? Kita lihat diri sendiri. Pantasan itu yang dikhotbahkan oleh Penatua Wauran waktu lalu.
Orang yang dengar firman seperti menghadap cermin ya. Ya, baru menghadap, pas balik lupa, balik lagi. Akhirnya hidupnya cuma bolak-balik di cermin, bolak-balik di cermin, bolak-balik di cermin. Udah jalan begitu, semengken lipstick. Lewat dikit. Saya ada cerita tuh ibu, kan? Pakai lipstick terlalu tebal, sampai jalan mulutnya nggak bisa tutup. Buka terus. Bilang stop, malah bilang stop. Karena nggak bisa tutup. Beda itu stop sama stop kalau di Manado. Ya kan? Saudara, kenapa? Padahal terang sudah ada dalam dunia. Tapi orang tidak percaya. Dunia tidak kenal, bahkan menolak dia. Sudah tidak kenal, bahkan menolak. Nah itu kalau dunia. Nah kalau orang percaya, yang sudah jadi anak Allah, tapi menolak apa yang Tuhan bilang, oh celaka itu. Bahaya itu. Ya kan? Pernah ada yang menolak apa yang Tuhan suruh? Ini nih menolak nih. Saya tuh banyak kali menolak. Kalau udah hari Jumat mau PA nih. Tiba-tiba ada bapak WA ke saya. Pak, nanti PA ntar malam ya. Saya bilang, Ibu Yosi sebenarnya saya malas ini mau PA. Saya mau balas. Enggak deh. Tapi takut saya. Setiap ada sesuatu, kayaknya boleh deh. Tadi malam itu terpaksa saya tolak. Jadi ada anak-anak lagi makan-makan di satu tempat, di mana itu keluarga siapa itu. Lagi makan-makan lalu bilang, ayo di sini banyak makanan. Kalau saya tolak nanti makanan siapa yang makan, itu kan? Jadi pikiran saya di makanan bukan di acara itu. Kalau saya tolak nanti makanannya. Tapi saya kuat Sony. Sebagai laki-laki engkau harus kuat. Kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu tersi jahat. Bukan katakan tidak. Dan dia pulang, saya bilang, Dek, bagaimana makanan di sana? Banyak? Banyak sekali, Pak. Ada yang bungkus, Dek. Papa nggak pergi sih, nggak dapat. Ya. Bukan sisanya, lebihnya. Saudara tahu nggak? Betapa jahatnya dunia ketika menolak Yesus. Padahal dia yang ciptakan segala sesuatu. Betapa jahatnya dunia menolak Yesus. Jahat sekali. Tetapi dunia selalu menuntut Yesus. Dunia selalu menuntut Yesus. Coba deh saudara cek hidup saudara, hidup saya. Ini saya susah sekali duduk. Kalau kena di sini, di kursi ini, sakit banget. Lalu Ibu Yosi bilang, kenapa begitu? Kamu bikin dosa? Saya bilang, ya. Ini hukuman Tuhan pada saya. Saya nggak bisa lihat ada apa di belakang. Sakit sekali. Selalu siap begini, sakit. Tapi waktu Pak Yanto datang dengan ayam goreng, hilang sakitnya. Saudara. Sakit. Saudara pernah nggak kalau sakit bilang, Tuhan kenapa sih sakit nih Tuhan? Apa yang kurang Tuhan? Ya, tiap hari saya PA, walaupun saya akhirnya habis tuh kuota, saya PA. Kok kenapa begini hidup saya Tuhan? Apa yang salah pada saya? Tuhan bilang, biongo. Sudah ngerti nggak biongo? Kalau yang begini kamu tanya saya. Kalau saya tanya kenapa kamu nggak berserah pada saya, kamu jawab apa? Ya Tuhan, roh penurut tapi daging lemah. Mau sih Tuhan, tapi bagaimana Tuhan? Masih di dunia ini. Terang telah datang ke dalam dunia. Dunia diciptakan olehnya. Tapi ada banyak orang melakukan dosa, dia pikir bukan dosa. Dan bangga sekali membela diri. Pakai ostok orang lagi, orang Manado bilang. Apa itu ostok? Ini gaya Ibu Yosi, bukan sih. Ostok itu pengaruhi orang, bukan begitu kan? Begitu kan, nama juga manusia kita ini, ya kan? Ibu Yosi pada bilang ostok begini, seperti gigi. Nanti apa ini gigi? Bukan. Belajar bahasa Manado. Makanya saya boleh kawin dengan orang Manado. Kenapa begini Tuhan? Tuhan, kenapa ada orang menderita? Tuhan, kenapa susah saya Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan Tuhan mesti jawab itu. Ya, bukankah dunia begitu? Bukankah kita capek menjawab? Mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Itu saya baru beberapa hari lalu di WA. Pak Sony bilang orang selamat karena mendengar Injil. Orang selamat karena Yesus. Nah, bagaimana dengan orang yang ada di pedalaman sana yang tidak pernah dengar Injil? Bagaimana mereka selamat?
Saya bilang, saya nggak tahu kan. Memang saya juru selamat? Bukan, saya nggak tahu. Tapi tega banget Tuhan selamatkan. Saya jadi darah tinggi, saudara, orang nanya begitu ke saya. Tega banget Pak Sony, Tuhan tinggalkan dia berdosa. Saya bilang, hampir mau bilang biongo, tapi nggak pakai bilang gitu. Saya bilang, Bapak, Ibu, gini nih. Apa kewajiban Tuhan untuk menyelamatkan dia? Apa kewajiban Tuhan, apa keharusan Tuhan untuk selamatkan saya? Dan kita semua di sini juga saudara di rumah. Apa harus Tuhan lakukan itu? Bagaimana? Bisa jawab saya? Harus. Untuk selamatkan? Enggak, saudara. Yang harus adalah engkau dihukum di neraka. Benar nggak? Jadi ketika ditanya, kenapa Pak? Tuhan nggak punya kewajiban itu. Ya, Tuhan sudah ciptakan, dan dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah tunjukkan bahwa dia ada, lalu engkau mengabaikan dia, dan sialnya adalah orang lain yang tanya, kenapa Tuhan tidak selamatkan dia? Nah, lo ngapain? Hah? Memang apa hak kita tuntut Tuhan? Saudara lihat ini Tuhan? Seorang bilang pada saya, kalau begitu Tuhan sadis. Hah? Kata itu pun nggak tepat bagi Tuhan. Begini, kalau Tuhan sayang saudara, dia sayang lebih dari apapun kan? Ya, dia sayang sekali kan? Nah kalau dia marah cuma seperti saya marah. Atau dia marah sekali? Nah kalau dia marah sekali, siapa yang bisa bujuk dia? Nggak bisa. Jadi ketika orang bilang ke Tuhan, kenapa yang itu susah? Kenapa yang itu tidak diselamatkan? Kenapa? Saudara, saya mau bilang pada saudara, Tuhan tidak punya kewajiban itu. Jangan tuntut Tuhan. Lalu engkau bilang begini, kalau gitu saya nggak usah percaya pada Tuhan, karena itu yang engkau mau. Sebenarnya itu. Engkau tuntut Tuhan supaya Tuhan baik padamu, tapi ketika Tuhan melakukan sesuatu, kalau ini kan saya nggak percaya pada Tuhan. Kira-kira Tuhan mau rugi kalau saudara nggak percaya? Kira-kira Tuhan mau rugi kalau Sony Roland Pontoloka nggak percaya? Kira-kira Tuhan mau rugi nggak kalau Sony Roland Pontoloka tidak melayani Tuhan? Enggak, saudara. Siapa lo?